Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Kurniawan dengan NIM 210100046. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas teknik pemboran dengan dosen pengampu Pak Winarto dengan judul casing. Baik, list konten yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, definisi, yang kedua, jenis-jenis casing, yang ketiga, beban casing, dan keempat, jenis sambungan casing. Yang pertama yaitu definisi casing. Casing merupakan suatu pipa baja berdiameter besar yang diturunkan sepotong demi sepotong ke dalam lubang sumur antara casing dengan casing lainnya disambung dengan sistem ulir. Casing merupakan suatu pipa baja berfungsi antara lain untuk mencegah gugurnya dinding sumur, menutup zona pertekanan abnormal, menutup zona loss, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis casing. Yang pertama yaitu ada konduktor casing. Pada umumnya, casing ini berdiameter besar, yaitu 16 inch sampai 30 inch, dan dipasang dengan cara dipancangkan biasa oleh vibrating hammer. Letak kedalaman pemasangan umumnya antara 90 sampai 150 feet. Fungsi dari konduktor casing yaitu khusus di offshore adalah untuk melindungi drill sting dari air laut, dipasang dari platform hingga dasar laut, dan di onshore sebagai pelindung apabila tanah dekat permukaan tidak cukup kuat atau mudah gugur, seperti di rawa-rawa, gambut, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada surface casing. Letak kedalaman pemasangan casing ini ditentukan oleh peraturan setempat yang menentukan pada kedalaman berapa casing tersebut harus dipasang. Casing ini disemen hingga ke permukaan. Fungsinya, satu, melindungi air tanah dari kontaminasi oleh lumpur pemboran. Yang kedua, tempat kedudukan BOP dan wellhead. Dan yang ketiga, menyangga seluruh berat rangkaian casing berikutnya yang telah dimasukkan ke dalam sumur. Selanjutnya yaitu ada intermediate casing. Fungsi intermediate casing ialah menutup formasi-formasi yang dapat menimbulkan kesulitan selama operasi pemboran berlangsung, seperti slugging cell, loss sirkulasi, tekanan abnormal, kontaminasi lumpur, dan sebagainya. Suatu sumur dapat mempunyai lebih dari satu intermediate casing. Hal ini tergantung pada kondisi yang dihadapi selama pemboran. Yang selanjutnya yaitu ada production casing. Casing ini juga disebut dengan oil string. Apabila dipasang sampai tepat di atas formasi produksi, maka hal ini disebut open hole kompresi. Sedangkan apabila dipasang sampai ke dasar formasi produksi, maka ini dinamakan perforated casing kompresi. Fungsinya yang pertama yaitu untuk memisahkan lapisan yang mengandung minyak dan lapisan-lapisan lainnya. Yang kedua, melindungi alat-alat produksi yang terdapat di bawah permukaan seperti pompa dan sebagainya. Yang terakhir yaitu liner casing. Liner pada pokoknya mempunyai fungsi yang sama dengan production casing, tetapi tidak dipasang hingga ke permukaan. Salah satu alasan mengapa dipergunakan liner adalah alasannya biaya. Karena lebih pendek, maka harganya lebih murah. Apabila pada akhir pemboran diperoleh ukuran lubang yang sangat kecil,
Sementara itu sumur tidak terlalu dalam, maka diperlukan ukuran casing dengan toleransi yang sangat kecil. Untuk persoalan semacam ini dapat dipergunakan linear casing. Selanjutnya yaitu ada spesifikasi dan grade casing. Untuk spesifikasinya yaitu menurut EPS Steel Grade ada H40, C55, K55, C75, L80, N80, C90, C95, P105, dan P110. Dan di sini terdapat nilai minimum yield strength dalam bentuk PSI dan maksimum yield strength dalam bentuk PSI dan nilai minimum ultimate tensile strength dalam bentuk PSI. Dan di sampingnya yaitu gambar yang menunjukkan bahwa konduktor casing, surface casing, dan intermediate casing serta produksi dan linear casing itu terdapat grade dan spesifikasinya seperti pada konduktor casing yaitu 30 inch string 1 MOD 1 dan surface yaitu 20 inch string 2 MOD 2 spesifikasinya yaitu K55 dan seterusnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beban casing. Yang pertama yaitu beban burst. Beban burst ini adalah beban yang dimana tekanan dari dalam casing itu lebih besar dibandingkan tekanan dari luar casing. Maka akan mengakibatkan casing ini pecah dari dalam yang akan menimbulkan loss sirkulasi dan selanjutnya yaitu beban kolaps. Nah, beban kolaps ini kebalikannya dari beban burst, yaitu tekanan dari luar casing itu lebih besar dibandingkan tekanan di dalam casing. Maka akan mengakibatkan casing ini pecah dari luar atau penyok yang kemudian akan menimbulkan kick. Selanjutnya yaitu beban tension. Beban tension ini atau beban tarik. Jadi pada saat casing digantungkan, nah casing ini akan terjadi beban tension dari atas maupun dari bawah. Dan selanjutnya yaitu beban biaksial. Beban biaksial adalah gabungan dari beban-beban yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu beban burst, beban collapse, dan beban tension. Nah, beban biaksial ini adalah gabungan dari beban-beban tadi. Selanjutnya yaitu jenis sambungan casing. Jenis sambungan casing atau coupling ialah bagian dari casing yang mana ukurannya tidak begitu panjang dan digunakan untuk menyambung batangan casing yang satu dengan lainnya. Jenis besi grade dari coupling ini biasanya sama dengan jenis besi casing dan kekuatannya boleh jadi berbeda. Terdapat 4 spesifikasi EPA untuk coupling. Yang pertama yaitu ada CSG atau short round thread dan coupling. Yang kedua yaitu ada LCSG atau long round thread and coupling. Yang ketiga yaitu ada BCSG atau buttress thread and coupling. Yang terakhir atau yang keempat ada XCSG atau extreme line threads. Nomor 1 dan nomor 2 itu memiliki bentuk drat yang sama, yakni bulat rounded, yang terdiri dari 8 drat seperti inci yang biasanya disebut dengan EPA 8 rounds.
Perbedaan pada kedua jenis kopling ini hanya terletak pada panjang drat yang ada pada kopling, karena kopling LCSG lebih panjang dari kopling CSG. Maka kopling LCSG memiliki drat lebih banyak dan kekuatannya juga akan lebih besar jika dibandingkan dengan kopling CSG. Dan yang ketiga atau BCSG, Buttress Thread and Coupling, bentuk pada drat buttress coupling adalah segi empat atau square yang memiliki 5 drat untuk setiap inci. Coupling buttress ini juga memiliki ukuran coupling yang panjang dan tentunya juga memiliki drat yang cukup banyak untuk memberikan kekuatan pada kuncian dan tarikan casing. Dan yang keempat, kopling jenis Extreme Line Torch atau XCSG sangat berbeda dengan ketiga jenis kopling di atas, karena setiap koplingnya memiliki box dan pin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.